warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Kepala SD Negeri Sukareja 04, Bapak Ali Mustafa SPD SD, Bapak Panggi Cahyo Imami SPD, sebagai pengajar praktik yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru semua yang hadir yang kami hormati pula. Tak lupa juga anak-anak perwakilan kelas 6 yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara Diseminasi Budaya Positif Selasa 11 Juni 2024 bertempat di SD Negeri Sukareja 04. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya, sahabatnya, termasuk kita, mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sukareja 04, Bapak Ali Mustafa SPD SD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini yang alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, dan kita terutama di pagi hari ini telah diberi kesehatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa sampai di undangan Bapak Usman dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif. Dalam era digital ini kita sudah dimudahkan. Untuk itu pesan saya Bapak Ibu, untuk saat ini di SD Sukareja 04 Pak Usman yaitu mengikuti program CGP angkatan 10. Mudah-mudahan Allah ridho Pak Usman itu lulus, amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan acara hari ini diseminasi positif, yaitu diseminasi budaya positif antara lain misalnya di dalam kelas. Nah ini sebenarnya kan pendidikan ke orang maksa, tidak memaksa. Pendidikan itu kita sebagai pendidik harusnya itu memfasilitasi, mengantarkan. Jadi pendidikan ke orang maksa, tapi harusnya kita sebagai pendidik mengantarkan atau memfasilitasi. Jadi tidak ada guru memberi sanksi, tidak ada. Termasuk untuk yang lain-lain, masalah ketertiban itu juga anak tidak harus
dipaksa untuk mentaati, tapi harus kita sebagai pendidik untuk mengantarkan atau memfasilitasi supaya anak itu sadar akan aturan atau tata tertib. Jadi tidak ada guru memberi sanksi, tidak ada. Itu yang diharapkan yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif, antara yang seperti itu. Mohon Bapak Ibu, dengan adanya acara hari ini, mulai sekarang pendidikan aja maksa-maksa murid, tapi timen caranya supaya anak kita itu sadar akan tata tertib, sadar akan pendidikan, sadar akan belajar, seperti itu. Itu yang diharapkan. Laka atau tidak ada guru ganjar bocah pun gayu-gayu ping 5, ping 10 terakhirnya semakut kan bahaya. Itu tidak ada. Misalnya begini, contoh budaya positif di kelas misalnya, yang tadinya ada kata-kata seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan dilarang, diganti saja, jagalah kebersihan. Mohon pendidikan bisa menggantinya dengan cara-cara yang bijak yang tidak memaksa siswa atau anak didik kita untuk berlaku sadar, tapi supaya siswa itu atau anak didik kita itu bisa menyadari bahwa pendidikan itu penting, bahwa belajar itu penting, dan yang lain-lainnya. Dan mudah-mudahan acara hari ini, kegiatan hari ini, Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Saya mohon pada Bapak Ibu diikuti dengan baik, dan juga sebagai Pak Usman penyelenggaranya, saya ucapkan pada Bapak Usman sudah sekian kalinya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan sehingga pada intinya atau akhirnya Pak Usman memberi Allah yaitu lulus, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu untuk sambutan hari ini. Banyak salam, maaf, selamat untuk Pak Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Usman SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ali Mustafa, Sarjana Pendidikan, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif, kepada anak-anakku kelas 6 yang mewakili yang Pak Guru banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satu nikmat yang kita terima pada pagi hari ini nikmat rahmat kasih sayangnya beliau, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan bersama diseminasi budaya positif di SD Sukareja 04. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Abu Muhammad SAW, tentunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya dengan kita melaksanakan sunah-sunahnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia,
Langsung saja sebagaimana kami sampaikan dalam undangan, hari ini kami akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Sebagai tanggung jawab saya karena mengikuti calon guru penggerak angkatan 10, dan ini aksi nyata yang harus saya laksanakan. Baik, Bu Kiki, silakan lanjut ke slide yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari hadir dengan sepenuh hati. Kita adalah bagian dari merubah peningkatan pendidikan. Jadi hadirlah dengan sepenuh hati. Mindful ya Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk kesepakatan belajar pada pagi hari ini, yang pertama Bapak Ibu silakan bisa persiapkan catatan, alat tulis dengan buku, kemudian silent HP. Ini kesepakatan kelas untuk kegiatan diseminasi hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kesepakatan kelas berikutnya saling menghargai. Kemudian kesepakatan kelas berikutnya izin jika akan keluar. Ini disepakati atau ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Disepakati atau Sepakati. ada yang mau ditambahkan? Sepakat. Sepakat. Yakin semua HP-nya di silent atau dimatikan sementara? Siap dan Kurang lebih 1,5 jam yang akan kita lalui. Baik, terima kasih. Ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita bersama ya Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, untuk diseminasi pada siang hari ini, capaian pembelajaran umum yang akan kita harapkan, yang pertama Bapak Ibu guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian capaian pembelajaran umum yang kedua, Bapak Ibu guru mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Untuk capaian pembelajaran umum yang ketiga, Bapak Ibu guru mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun capaian pembelajaran khusus, mudah-mudahan dapat tercapai Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini. Bapak Ibu guru diharapkan dapat menjadi guru yang mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus, respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua, capaian khusus yang kedua menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Adapun yang ketiga, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Lanjut, Bapak Ibu, sebelum ke materi, silakan Bapak Ibu saksikan video berikut.
Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ibu orang aja lah sini. Udah, buat aja sini nak. Udah buat aja sini ya. Nah, itu orang itu. Masih. Bang. Ini dompetnya, Om. Tahu siapa? Makasih ya bu ya. Sebuah pelajaran berharga dari kisah tersebut ya Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi video tadi adalah tentang inspirasi kejujuran. Nah, kaitannya dengan budaya positif nanti bisa Bapak Ibu saksikan pada slide berikutnya. Bapak Ibu, teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi makna kontrol menurut William Glasser itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tentang miskonsepsi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi di sini Bapak Ibu maksudnya dalam persepsinya itu sangat tidak mungkin, atau mudahnya suatu hayalan bahwa guru itu mengontrol murid. Karena sesungguhnya murid itu memiliki masing-masing memiliki watak dan kebebasan yang dia miliki masing-masing. Kemudian sangat suatu hayalan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, lalu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, lanjut. Nah, makna kata disiplin Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Saya ulangi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin itu disiplin dari diri kita sendiri Bapak Ibu, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini bisa kita pahami seperti ini Bapak Ibu.
Kalau kita tidak disiplin, mudahnya kalau di sekolah maka yang mendisiplinkan kita adalah kepala sekolah. Nah, bagi siswa, kalau siswanya tidak disiplin, maka yang mendisiplinkan adalah wali muridnya atau gurunya. Itu kalau kita tidak mau disiplin dengan diri kita sendiri, maka akan ada yang mendisiplinkan. Kemudian menurut Dian Brosen, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya Bapak Ibu, jadi disiplin itu mudah-mudahan kita bangun dari dalam diri kita, bukan pengaruh dari orang lain atau pengaruh lingkungan, tapi kesadaran diri kita yang mendisiplinkan kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Lalu nilai-nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Brosen pada 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi dapat Bapak Ibu lihat pada profil pelajar Pancasila. Itu ada nilai kebajikannya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, atau kita kenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah ini termasuk bagian dari nilai kebajikan. Kemudian dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau Yayasan Warisan Indonesia, itu nilai kebajikannya diantaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah seperti yang tadi kita saksikan pada video di awal ya Bapak Ibu. Kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu beberapa nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Kemudian nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence, membangun kecerdasan budaya. Building Moral Intelligence, The Seven Essential Virtues, 7 kebajikan yang penting. Yang pertama itu ada empati, perasaan. Merasa empati itu berarti perasaan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu beberapa nilai kebajikan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Mohon maaf jika ada tulisannya yang tidak begitu nampak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di kelas atau di sekolah, kita menghadapi siswa yang berbagai macam karakternya. Tentu satu anak dengan anak yang lain tidak mungkin akan sama cara berpikirnya, tidak mungkin akan sama perilakunya. Ada anak yang rajin,
ada anak yang ramah, ada anak yang bangkang, ada anak yang nakal, ada anak yang kreatif. Nah, penting bagi kita untuk memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kita di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, hukuman itu dianggap sebagai identitas gagal. Sementara identitas sukses itu ada disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Contoh untuk hukuman, sesuatu tentunya kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Ini kalau hukuman Bapak Ibu. Kemudian perilaku pasif agresif. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, lalu konsekuensi itu bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi anak bukan jangka waktu lama, tapi jangka waktunya pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini untuk konsekuensi. Kemudian untuk restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian lanjutannya ini bisa kita temukan dalam kalimat seperti ini Bapak Ibu. Untuk hal yang hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ketika ada kesalahan pada anak itu. Kalau bentuknya hukuman, kemudian Bapak Ibu mengatakan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Dan ini adalah identitas gagal. Lalu kalau bentuk konsekuensinya bagaimana Bapak Ibu? Lakukan apa yang saya katakan. Jadi diarahkan kepada yang betul. Walaupun melakukan kesalahan, tapi arahkan kepada yang benar. Nah, bentuk restitusinya, apakah hal yang ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak itu diarahkan suatu pertanyaan. Diarahkan ke pertanyaan yang kemudian anak itu dikontrol untuk berbuat lebih baik. Nah, pada hukuman itu modelnya paksaan, mendorong, menyalahkan diri, kemudian konsep diri buruk. Sedangkan pada konsekuensi itu stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Kemudian pada restitusi, teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri kuat. Nah Bapak Ibu, pengertian hukuman itu sendiri, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sekali lagi, hukuman itu adalah identitas gagal ya Bapak Ibu. Nah, pengertian konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensinya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, lalu bagaimana dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004 menyatakan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, nah kaitannya dengan restitusi perlu adanya keyakinan kelas. Lalu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Tadi di awal sudah saya singgung apa itu kebajikan universal, kemudian beberapa contoh kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, jelas dan tidak jelas, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu pasti kita memiliki tujuan. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Ketika kita melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Maka perlu kita lihat, kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan, baik tersirat maupun tersurat, baik jelas maupun tidak jelas, adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, kita memerlukan makan, kita memerlukan tempat tinggal, kita memerlukan pakaian. Itu bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bapak Ibu. Jadi kita itu memiliki kebutuhan dasar pada diri kita, itu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kadang-kadang ada anak yang nakal, ada anak-anak yang bangga, itu karena sebenarnya ingin diterima, ingin rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini perlu kita pahami baik-baik oleh Bapak Ibu. Kita menemukan anak yang nakal, anak yang kreatif, anak yang pendiam, itu mungkin ada 5 kebutuhan dasar pada diri anak tersebut yang belum terpenuhi atau belum terjawab oleh kita. Kemudian yang keempat, kebebasan. Wonggon pelajar kok belayu-belayu, wonggon pelajar karena diri kita kebebasan Bapak Ibu. Dan penting kita menyelesaikannya dengan nanti pada restitusi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah jika 5 kebutuhan dasar ini bisa kita dapatkan, tentunya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Dan itu anak-anak peserta didik kita juga sama. Jika kita bisa mengidentifikasi dengan baik kebutuhan dasar mana yang diinginkan oleh anak tersebut, pasti kita bisa mengarahkan kepada yang lebih baik. Bapak Ibu, sebagai pendidik atau sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, setuju atau tidak setuju. Sebagai penghukum, kadang-kadang kita memiliki. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian 2 posisi kontrol berikutnya membuat merasa bersalah. Terkadang kita ketika anak itu melakukan kesalahan, ditambah lagi anak itu didorong benar-benar merasakan bersalah. Itu biasanya pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, suara kita lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan
keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 posisi kontrol restitusi, ya ini bisa dilewati saja ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, penting sekali untuk ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, jangan kemudian kita mengambil posisi sebagai penghukum. Jangan kemudian kita mengambil posisi sebagai guru mengatakan bahwa anak itu mendorong anak itu merasa bersalah. Kemudian jangan pula sebagai posisi sebagai teman, nanti anak itu akan ketergantungan. Tapi mari kita selesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah maupun di dalam kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, nanti anak tersebut ketika melakukan kesalahan, setiap orang kita arahkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju pada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas atas kesalahan siswa tersebut, kemudian kita validasi tindakan yang salah dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kita arahkan menanyakan keyakinan. Maka tadi di awal kita mengadakan kesepakatan kelas, itu arahnya nanti ke sini Bapak Ibu. Nah, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dengan siswa. Kemudian nanti tinggal ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, diingatkan kembali. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti di sini insya Allah anak itu akan keluar pendapatnya dan akan menyadarkan diri anak itu bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan sendiri. Kemudian menyadari atas kesalahannya, telah melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan bersama-sama, dia menyadari sendiri dan dia akan berubah menjadi lebih baik atas keinginannya sendiri dari dalam. Lanjut Bapak Ibu. Ini untuk memperjelas, untuk menstabilkan identitas atau stabilitas identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan ya Bapak Ibu, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan kemudian mengabulkan masalah itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini pertanyaan-pertanyaan pada menstabilkan identitas. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya yang bisa dilakukan, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Jadi anak yang ketika melakukan kesalahan merasa bersalah, kita dulu identitasnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Baik, lanjut selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah atau validate the miss.
Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi 5 ya Bapak Ibu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini Bapak Ibu kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa munculkan ketika validasi tindakan yang salah setelah tadi menstabilkan identitas. Lanjut Bapak Ibu. Lalu pada segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Motivasinya itu dari dalam. Ketika melakukan kesalahan itu pun ada dorongan dari dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian, penting untuk menanyakan ke anak, ya Bu, penting menanyakan ke anak kehidupan apa nantinya yang mereka inginkan. Wah, jadi anak itu disuruh membayangkan 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Pada posisi salah tapi dihubungkan kepada disuruh berhayal, bukan berhayal ya, tapi disuruh membayangkan wah 10 tahun yang akan datang saya akan menjadi seorang tentara yang berdiri gagah dengan seragamnya, dengan seragam dorengnya. Atau 15 tahun yang akan datang anak itu dibayangkan akan menjadi dokter yang akan memeriksa orang-orang yang sakit dengan ramah, dengan penuh kasih sayang. Itu anak itu akan kemudian tidak merasa bersalah. Anak itu kemudian tidak semakin merasa dendam, tidak disudutkan kepada kesalahannya. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Saya sangat yakin sekali anak yang kecerdasannya rendah pun tentu tidak ingin menjadi orang yang gagal, tentu ingin menjadi orang yang sukses sesuai dengan bayangannya mereka. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di diseminasi saya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkumpul lagi dalam acara yang tentunya lebih baik lagi, atau Bapak Ibu silakan berbagi praktik baik dan memudahkan saya untuk menjadi pesertanya. Saya sangat terbuka dan sangat senang hati. Sebelum saya tutup, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama sebagai pendidik dan bermanfaat bagi anak-anakku kelas 6 yang nantinya akan melanjutkan ke SMP dan jenjang-jenjang berikutnya. Dan kalian benar-benar menjadi anak-anak yang sukses dan guru-guru yang sukses pula bagi kamu. Terima kasih dan sampaikan bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas pemaparan dari Bapak Usman SPD. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kami tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq.